Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ada suatu bacaan yang mungkin sudah puluhan ribu kali, mungkin juga ratusan ribu kali, yaitu bacaan Fatihah. Di dalam bacaan Fatihah itu ada permintaan kita untuk mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini yang pokok adalah pengertian hadaya. Hadaya al-hidayah artinya petunjuk yang diberikan sebagai bentuk kelembutan, keramahan. Jadi dalam mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Saya sudah bentangkan bahwa pengertian ihdinas siratal mustaqim itu ada 5, ada 5. Satu, berdasarkan terjemahan secara harfiah, yaitu tunjukilah jalan kami jalan yang lurus. Kemudian dilihat dari sisi kata-kata, maka ihdinas siratal mustaqim ada kata-kata qawama, itu tegak lurus. Jadi dari sisi pengertian ini, maka kita mengharapkan jalan yang lurus dan mendaki karena mencapai yang tinggi. Jadi jalan lurus mendaki. Kemudian terkait dengan sejarah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang engkau telah berikan kepada, jalan yang nikmat yang telah engkau berikan kepada sebelum sejarah, Jadi ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, yang telah engkau berikan kepada siapa itu? Yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solehin. Itu berdasarkan sejarah. Jadi kalau kita mempelajari sejarah, maka kita lihat siapa-siapa yang soleh, siapa-siapa yang syuhada, para nabi dan sebagainya. Kemudian ada yang petunjuk, yaitu bukan jalan orang yang mardu, bukan mardu. Jalan mardu itu orang yang mardu bi alaihim waladhdallin, artinya
ada mardu, ada dolin. Dolin itu orang yang sesat. Kalau ini orang yang dimurkai gitu ya. Untuk memudahkan pengertian itu, maka Rasulullah memberikan contoh, yaitu yang mardu itu orang yang dimurkai, dicontohkan sebagai orang Yahudi. Nah, orang Yahudi itu orang yang pengetahuannya banyak, ya, betul-betul dia tahu persis gitu. Kalau di dalam Al-Quran itu orang yang tahu tapi mengubah-ubah gitu. Ayat itu diubah-ubah gitu. Jadi orang yang tahu tapi tidak melaksanakan. Sedangkan dolin, orang yang sesat, yaitu dicontohkan orang Nasrani. Orang Nasrani itu tidak punya pengetahuan, ya, menambah-nambah pengetahuan, menduga-duga gitu, tapi melaksanakan. Ya, jadi orang yang berilmu tidak melaksanakan, posisi kita antara orang yang berilmu tidak melaksanakan ilmunya, kemudian orang yang tidak punya ilmu melaksanakan amalnya. Ya, kita menjadi di antara dua posisi ini. Artinya kita minta ilmu yang diamalkan. Nah, ilmu yang diamalkan, ilmu amalia, atau amal yang didasarkan ilmu, amal ilmiah. Nah, itu nomor 4. Yang kelima adalah kembali kepada Al-Quran, di mana kita menghindari dari terjebak masuk dalam kategori orang munafik, orang kafir, orang fasik, orang zolim, orang muzabzab dan sebagainya, gitu. Musyrik gitu. Nah, dari situ inti persoalannya, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala petunjuk ya. Kata hadayah, pertama, hidayah Allah itu diberikan kepada manusia ada 4 macam. Pertama, jenis hidayah yang diberikan secara merata pada setiap mukallaf, yaitu orang yang berakal, orang yang cerdas, berpengetahuan, ya, yang sifatnya umum. Ya. Mukallaf itu orang berakal, merupakan ilmu pengetahuan yang bersifat umum, yang bersifat global, sesuai dengan kadar dan potensi masing-masing. Itu hidayah. Mari kita baca ayatnya, yaitu surah Toha ayat 50. Rob kami adalah Rob yang telah memberikan bentuk kejadian kepada segala sesuatu, kemudian memberinya petunjuk. Jadi Tuhan kami adalah Tuhan yang memberikan bentuk kejadian kepada segala sesuatu. Kemudian memberinya petunjuk. Ya, jadi segala sesuatu. Jadi petunjuk yang apa saja. Kalau diciptakannya misalnya binatang gitu, maka binatang itu diciptakan kemudian diberinya petunjuk.
yang bersifat umum ya. Gitu. Kalau misalnya dia melahirkan, dia dapat petunjuk secara naluri, dia menyusui setelah itu misalnya gitu ya. Kedua, hidayah yang diberikan kepada umat melalui ajakan para nabi. Misal turunnya Al-Quran. Ya. Nah inilah yang dimaksud hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Anbiya ayat 73. Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami. Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami. Wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina. Jadi masuk kategori-kategori pemimpin yang baik ya. Kemudian dia memberikan arahan atas petunjuk dan perintah kami. Ketiga, taufik yang khusus diberikan kepada orang yang mau menerima petunjuk. Taufik yang khusus diberikan kepada orang yang mau menerima petunjuk. Ayat 17 surah Muhammad ya. Dan orang-orang yang mau menerima petunjuk dan orang-orang yang mau menerima petunjuk, Allah menambah petunjuk kepada mereka. Walladzina ahtada zadahum huda. Walladzina ahtadau zadahum huda. Yaitu orang-orang yang mau menerima petunjuk, Allah menambah petunjuk pada mereka. Kemudian dalam surah At-Taghabun ayat 11. Maka barang siapa beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. At-Taghabun ayat 11. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Diberi petunjuk ke dalam hati kita. Ini terkait dengan surah At-Taghabun ini terkait dengan musibah ya. Kalau orang mendapat musibah kemudian dia percaya musibah itu tentu atas seizinnya gitu ya. Dan dia beriman kepada Allah. Nah, dia akan beri petunjuk ke dalam hatinya. Seperti kita mengalami suatu musibah kan, biasanya karena kita beriman dan yakin ya, bahwa musibah itu terjadi tentu atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti pada satu saat kita terasa hikmahnya itu. Sekian lama berlalu kemudian terasa hikmahnya gitu. Oh itu maksudnya gitu kan. Lebih lanjut dalam surah Yunus 9 ayat 9. Innal ladzina amanu wa amilus solihat yahdihim rabbuhum biimanihim. Sungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh,
maka diberi petunjuk oleh Tuhan, oleh Rabb mereka karena keimanannya. Jadi kalau kita beramal soleh, ya kan, beriman dan beramal soleh, kemudian terus baca Quran misalnya, kita, sehingga iman kita terus bertambah dan bertambah. Nah, Allah berjanji mereka diberi petunjuk lebih lanjut lah karena keimanannya. Kemudian dalam surah Al-Ankabut 69. Ini dalam kategori orang berjihad, ya. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan Allah, mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Jadi kalau orang berjihad itu dalam arti ya segala sesuatu yang kita kerjakan itu dengan serius, dengan semangat, itulah jihad. Apa saja yang kita kerjakan dengan serius, dengan semangat, pantang menyerah, terus menerus, itu jihad. Pengertian jihad itu, ya. Nah, kalau orang seperti itu, walladzina jahadu, orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, fina lanahdiyannahum, pasti kami beri petunjuk kepada jalan-jalan kami. Terbuka jalannya, ya, terbuka jalannya. Jadi tidak mengalami kebuntuan, ada saja jalannya. Kemudian surah Maryam 76. Dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Ini orang yang sudah mendapat petunjuk diberi lagi. Wa yazidullah, Allah akan menambah petunjuk. Wa yazidullah alladzina ahtadau huda, akan ditambah petunjuk, ya. Ini kan terus bertingkat-tingkat, jadi petunjuk itu bertingkat-tingkat, gitu. Mari itu surah Maryam ayat 76. Sekarang surah Al-Baqarah 213. Maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman. Fahadallahu alladzina amanu. Kemudian lebih lanjut lagi. Dan Allah selalu memberi petunjuk yang dikenakinya kepada jalan yang lurus. Wallahu yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Jadi Allah selalu memberi petunjuk kepada orang yang dikenakinya kepada jalan lurus. Kemudian kategori keempat, hidayah yang berupa petunjuk di akhirat yang mengarahkan menuju surga, ya.
hidayah yang berupa petunjuk. Petunjuk menuju akhirat, artinya menuju akhirat. Berupa petunjuk menuju akhirat, ya, yang mengarahkan menuju surga. Dalam surah Muhammad ayat 5, Allah akan memberi petunjuk kepada mereka dan memperbaiki keadaan mereka. Sayahdim wa yuslihu balahum. Jadi petunjuk itu menuju akhirat, ya, dan mengarah kepada surga. Selalu memperbaiki. Jadi petunjuk yang diberikan kepada kita memperbaiki kehidupan kita. Kemudian surah Al-A'raf ayat 43. Dan kami cabut segala macam dendam yang berada di dalam dada mereka. Dicabut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak menjadi pendendam, menjadi bersih hati kita, ya, dicabut. Jadi kalau kita merasa perubahan di dalam diri kita, ya, kalau dulu mungkin kita mudah marah, mudah menendam, gitu. Entah terjadi perubahan di dalam diri kita, jadi menyenangkan, tidak mudah marah sama orang. Kemudian ya semua hal-hal yang tidak berkenan kita di hati kita itu dianggap sepi saja. Jadi bersih hati kita. Itu suatu petunjuk, ya. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghil. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghil. Dan kami cabut segala macam dendam yang berada di dalam dada. Yang dilanjutkan dengan Alhamdulillahilladzi hadana lihada. Segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami kepada surga ini. Ya. Kita lanjut, ya. Pada keempat jenis hidayah di atas berlaku hukum tingkat, ya. Jadi barang siapa yang belum mencapai tingkat pertama, maka dia tidak akan sampai tingkat kedua. Dan bahkan tidak dapat disebut sebagai mukallaf. Barang siapa belum mencapai tingkat kedua, maka dia tidak akan mencapai tingkat ketiga maupun keempat. Kemudian barang siapa yang mencapai tingkat keempat, pasti dia telah mencapai tingkat tiga. Tingkat sebelumnya. Barang siapa yang telah mencapai tingkat tiga, maka pasti dia telah mencapai dua tingkat sebelumnya. Dan sebaliknya, karena terkadang ada orang yang mencapai tingkat pertama, akan tetapi tidak mencapai tingkat kedua, ketiga, apalagi ketiga, ya. Nah itu suatu gambaran, ya, hidayah itu. Oleh sebab itu kita monitor terus dan laporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi kalau kita mendapat hidayah, kemudian kita bergerak maju, ya, kita sebaiknya kalau kita mengerti, ya Allah, di dalam hati kita ketika membaca ihdinas siratal mustaqim, kita
lapor seolah-olah, ya Allah, aku sampai pada tingkat ini, aku mohon berikan petunjuk yang lebih lagi gitu ya. Manusia tidak dapat memberi petunjuk kepada siapapun kecuali hanya sebatas ajakan dan memberitahu jalan. Ya, kita tidak bisa hanya sebatas ajakan dan memberitahu jalan. Kita tidak bisa memberi petunjuk. Ya. Tidak dengan macam-macam hidayah lainnya. Pengertian bahwa manusia dapat memberi petunjuk dengan ajakan atau memberitahu jalan disyaratkan Allah dengan firman-Nya ya. Dalam Asy-Syu'ara ayat 52. Dan sungguh kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Kepada Nabi Muhammad SAW. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Jadi orang yang memberi petunjuk itu seharusnya sudah mendapat petunjuk gitu. Orang yang memberi petunjuk, memberitahu, tentu dia sudah dapat sebetulnya. Dia tidak akan mungkin dapat memberi petunjuk kalau dia tidak dapat gitu ya. Kemudian surah As-Sajdah 24 ya. Yang memberi petunjuk dengan perintah kami. Yahduna bi amrina. Kemudian surah Ar-Ra'd ayat ke-7, walikulli qaumin had, dan bagi tiap-tiap kaum ada orang yang memberi petunjuk. yakni pendakwah ya. Jadi ada pengertian surah Al-Qasas ayat 28 ayat 56. Sesungguhnya kami tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi. Nah itu ya. Ini kepada Nabi Muhammad SAW. Walaupun kasih kita gimana pun, kamu tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi. Itulah pengertian bahwa manusia tidak dapat memberi petunjuk dengan macam-macam hidayah yang lain. Hidayah yang lain ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innaka la tahdi man ahbabta. Innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi. Jadi setiap hidayah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa ia tidak akan diberikan kepada orang zalim dan orang kafir. Maka maksudnya jenis hidayah yang ketiga, taufik, yang hanya akan didapatkan oleh orang-orang yang mau menerima petunjuk. Ya. Dan maksudnya juga jenis hidayah keempat, yaitu petunjuk mengarah kepada surga, gitu ya, pahala di akhirat serta masuk surga. Jadi diberi petunjuk, kemudian petunjuk itu mengarah kepada surga dengan memperbaiki ibadah kita, kelakuan kita dan sebagainya. Kemudian
Surah Al-Imran ayat 86. Bagaimana Allah akan menunjuki suatu kaum? Kaifa yahdillah qauma. Ya. Kemudian Al-Imran 86 juga, Allah tidak menunjuki orang-orang yang zalim. Wallahu la yahdil qauma zalimin. Jadi orang zalim, ya, orang kafir, ya, tidak bisa diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 107, yang demikian itu disebabkan karena mereka lebih mencintai kehidupan dunia daripada akhirat, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang kafir. Dzalika bi annahum astahabbul hayatad dunya 'alal akhirah wa anna Allahu la yahdil qaumal kafirin. Jadi ada sebab-sebabnya gitu. Saya kira untuk malam ini kita lanjutkan nanti, ya, masih tetap soal hidayah ini, karena masalah hidayah ini masalah yang rumit sekali gitu ya. Sedangkan kita sudah berpuluh tahun, sudah ratusan ribu kali membaca Al-Fatihah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.